Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang menggabungkan keyakinan, nilai dan kearifan lokal budaya Betawi dalam pendidikan karakter melalui dasar berbasis riset. Tentu saja peneliti ini membahas dua aspek, yaitu apakah kearifan lokal etnis Betawi yang layak untuk dimasukkan ke dalam kurikulum berbasis karakter dalam konteks sekolah dasar. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah metode pengajaran di kelas potensial kurikulum terpadu arifan lokal itu saat ini? Nah, tentu saja tujuan dari penelitian ini bekerja sama dengan sejarawan, pakar pendidikan, dan praktisi. Dan studi ini menyoroti beberapa kepercayaan, nilai-nilai, dan kearifan lokal di budaya Betawi yang layak untuk diintegrasikan dalam pengajaran di kelas. Kita ngebahas tentang pendidikan karakter yang ada di Indonesia. Pendidikan karakter yang ada di Indonesia itu tercatat pada tahun 2009 terdapatnya 8% dari kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah. Masalahnya adalah moralitas. Telah dianggapnya sebagai faktor yang berkontribusi untuk meningkatkan kejahatan di kalangan siswa. Salah satu alternatif yang diambil oleh pemerintah itu untuk mengatasi perselisihan pada saat mahasiswa mengalami kejahatan yang dilakukannya dengan mengintegrasikan kepercayaan, nilai-nilai, dan kebijakan dari budaya asli Jakarta, itulah budaya Betawi, ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini dilakukan dengan untuk Selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini mengadaptasi prosedur dari Huang, Xu, River, dan Custer. Nah, prosedur ini dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, peneliti bekerja sama dengan sejarawan, komunitas Betawi lokal, dan praktisi pendidikan dalam konteks belajar. Yang kedua, bersama dengan praktisi pendidikan, peneliti juga mengembangkan instruksi kelas yang potensial. Ketiga, peneliti berkolaborasi dengan para guru sekolah untuk menerapkan dan memantau kegiatan belajar mengajar. Lalu ada deskripsi konteks. Deskripsi konteks yang pertama adalah Jakarta. Jakarta di sini sebagai ibu kota Republik Indonesia dan yang dijadikan tempat penelitian karena meneliti kearifan lokal budaya Betawi. Nah, kenapa kota Jakarta? Karena kota Jakarta itu sebagai kota multikulturalisme dan ada beberapa etnis di Jakarta seperti Sunda, Jawa, Betawi, Sumatera, dan sebagainya. Nah, bagi praktisi pendidikan, kota Jakarta ini sangat menarik dan sebagai tantangan utama karena kota Jakarta ini kota yang multikulturalisme. Selanjutnya adalah etnis. Nah, etnis Betawi menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 membentuk sekitar 28,02% dari seluruh populasi yang berada di Jakarta. Nah, budaya etnik Betawi semacam sejarah, kehidupan, kebudayaan, seni, dan nilai-nilai etnis Betawi itu diajarkan di tingkat sekolah dasar, yaitu pada tingkat kelas 1 hingga tingkat kelas 6 di bawah mata pelajaran pendidikan lingkungan budaya Jakarta atau biasa disebut PLBJ sebagai pengganti PLKJ atau yang singkatan dari pendidikan lingkungan kesenian Jakarta. Nah, biasanya materi yang diajarkan itu seperti cerita, seni, drama, pertunjukan, permainan, upacara harian orang. Lanjutkan bagian deskripsi konteks, yaitu bagian peserta, di mana 116 guru sekolah dasar berpartisipasi dalam penelitian ini. Mereka adalah 96 perempuan dan 20 guru laki-laki yang berusia 28 tahun
dan 55 tahun, seperti yang disarankan oleh Huang et al. Pada tahun 2014. Data profil dari masing-masing sekolah dikumpulkan untuk membantu peneliti memahami praktik pengajaran kelas berbasis karakter di sekolah. Selanjutnya ada pengumpulan dan analisis. Yang pertama itu ada studi dokumen, merupakan tinjauan kurikulum pendidikan nasional, kebijakan pemerintah tentang pendidikan dan pendidikan karakter. Contohnya itu adalah rencana pelajaran guru dan materi pengajaran. Selanjutnya ada wawancara, di mana guru yang mengikuti tes tersebut harus diwawancarai di daerah Setu Babakan Betawi untuk mengeksplorasi kehidupan sosial sehari-hari mereka. Selanjutnya survei. Survei dibagikan kepada 116 peserta guru. Survei tersebut diminta untuk melihat kepercayaan, nilai-nilai, dan kearifan lokal etnis dari budaya Betawi. Selanjutnya ada diskusi kelompok terarah. 4 rangkaian diskusi kelompok terarah dilakukan dan diikuti oleh 30 guru dari 116 guru. Jadi enggak semua peserta didiskusikan dalam kelompok terarah. Selanjutnya ada pengamatan. Yang pertama itu mengamati bagaimana orang Betawi berinteraksi satu sama lain. Yang pengamatan kedua melakukan observasi sekolah. Yang terakhir ada analisis, yaitu semua bagian tadi dianalisis. Materi selanjutnya yaitu materi, narasi, penelitian, dan diskusi. Ada 3 fase. Fase yang pertama, analisis kepercayaan, nilai-nilai, dan kearifan lokal etnis Betawi, dan kelayakan integrasi kurikulum, yang terdapat 2 tahap. Tahap pertama, peneliti mewawancari sejarawan Betawi, mengulas literatur tentang etnis Betawi, dan mempelajari artefak Betawi. Peneliti juga berinteraksi langsung dengan orang Betawi yang ada di komunitas mereka. Pada tahap kedua, berhubungan dengan pendidikan, peneliti bekerjasama dengan praktisi dan guru, mengembangkan metode pengajaran ruang kelas yang potensial yang mempromosikan integrasi kearifan lokal Betawi dalam pendidikan berbasis karakter. Pada fase yang kedua, pengembangan model aktivitas kelas yang menggabungkan kepercayaan, nilai-nilai, dan kearifan lokal dari budaya Betawi. Peneliti bersama praktisi pendidikan dan guru menciptakan kegiatan kelas yang mewakili 5 aspek dari orang Betawi. Yang pertama nilai agama, yang kedua bahasa, yang ketiga sosial, yang keempat seni, dan yang kelima kinerja diri. Contohnya aspek bahasa, kepercayaan, nilai-nilai, dan kearifan lokalnya, orang Betawi menggunakan bahasa yang cablak atau jujur dalam berbicara. Sementara contoh dari kegiatan kelasnya, siswa menjaga kejujuran dalam berinteraksi dan komunikasi kelas. Pada fase yang ketiga, yaitu pengembangan metode pengajaran untuk menggabungkan kepercayaan, nilai-nilai, dan kearifan lokal dari budaya Betawi dalam praktik kelas. Metode harus sejalan dengan tujuan pembelajaran, maka dari itu harus ada modifikasi di dalamnya. Modifikasi ini ada 2. Yang pertama ada modifikasi peningkatan ilmiah atau metode penyelidikan. Yang kedua ada modifikasi pendekatan. Tahap yang pertama itu tahap simulasi, di mana guru memutarkan videonya itu tentang Setu Babakan. Kedua, guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa dan selanjutnya membuat kelompok dengan mendiskusikan temanya itu lingkungan bersih dan sehat. Kemudian, para siswa diminta untuk mempresentasikannya dan setelah dipresentasikannya, mereka diminta untuk meringkas tentang apa yang mereka ketahui mengenai kebersihan. Selanjutnya, di bagian kesimpulan, penelitian ini telah menyoroti beberapa hal, mulai dari kepercayaan, nilai-nilai budaya, kearifan lokal. Dan penelitian ini juga telah membahas metode pengajaran alternatif tentang kebudayaan, kepercayaan, nilai-nilai budaya dalam konteks kelas. Adapun keterbatasannya, ada 2. Yang pertama itu studi percontohan seperti yang disajikan itu hanya mencakup 1 sekolah dasar dengan 2 kasus kelas. Kemudian metode yang diajukannya itu belum dibuktikan secara empiris oleh peningkatan siswa pada prestasi belajar mereka.
Selanjutnya ada pengakuan. Nah, pada pengakuan ini sudah diakui bahwa beberapa bagian dari artikel ini telah dipresentasikan dalam konferensi. Seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.